Clara adalah semesta bagi putrinya, dan Floriska adalah pusat dari semesta itu. Di dalam rumah mungil mereka yang selalu wangi oleh aroma teh melati dan deterjen beraroma bunga, kehidupan terasa seperti sebuah lagu Nina Bobo yang tak pernah usai. Dindingnya dicat dengan warna krem yang hangat, sofanya empuk dan selalu siap menampung tubuh mungil Floriska yang sering tertidur saat menonton kartun. Clara, dengan rambut hitam panjangnya yang sering diikat seadanya, adalah seorang ibu yang tangannya tak pernah berhenti bergerak. Merapikan mainan, menyeduh susu coklat hangat, atau sekadar mengusap puncak kepala putrinya saat anak itu sedang asyik menggambar. Floriska, gadis kecil berusia 8 tahun dengan mata bulat besar yang diwarisi dari ibunya, adalah seorang anak yang periang. Tawanya seperti gemerincing lonceng kecil, mampu mengubah suasana rumah yang sepi menjadi panggung pertunjukan yang riuh. Ia suka menari, menyanyi dengan lirik karangannya sendiri, dan menceritakan semua hal yang ia lihat di sekolah kepada ibunya. Bagi siapapun yang melihat, mereka adalah potret keluarga kecil yang sempurna. Namun, di balik tirai jendela yang selalu bersih dan taman kecil yang terawat, ada sebuah bayangan yang sering datang tanpa diundang. Bayangan itu memiliki wujud seorang wanita tua dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Nenek Lastri, ibu dari Bagas, suami Clara. Kehadiran Nenek Lastri di rumah itu seperti awan kelabu yang tiba-tiba menutupi matahari. Udara yang tadinya hangat menjadi dingin dan menyesakan. Senyum Clara akan sedikit menegang, dan tawa Floriska akan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang canggung. Floriska akan lebih banyak menempel pada ibunya. Tangannya yang mungil akan mencengkeram ujung daster Clara, seolah mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata. Insiden-insiden kecil itu selalu datang terbungkus dalam selubung ketidaksengajaan. Clara mengingatnya dengan jelas. Setiap detailnya terpatri dalam benaknya seperti bekas luka bakar. Ada suatu sore ketika Nenek Lastri datang berkunjung, Floriska sedang berlari-larian di ruang tamu. "Floriska, jangan lari-lari, nanti jatuh," kata Nenek Lastri dengan nada yang terdengar seperti peringatan, bukan nasihat. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, kaki Floriska seolah tersandung sesuatu yang tak terlihat tepat saat ia melintas di depan kursi neneknya. Anak itu jatuh tersungkur. Lututnya berdarah. Nenek Lastri berseru kaget. "Ya ampun, cucu nenek. Kan sudah nenek bilang, kamu ini nakal sekali sih." Saat itu, Clara melihat dengan sudut matanya, bagaimana ujung kaki Nenek Lastri yang terbalut selop bergerak kembali ke bawah kursi dengan cepat. Ada juga saat Clara sedang membuatkan teh panas untuk mertuanya. Ia meletakkan cangkir di atas meja, cukup jauh dari jangkauan Floriska yang sedang menggambar di karpet. Entah bagaimana, saat Nenek Lastri menggeser piring pisang goreng, cangkir itu tersenggol dan isinya tumpah ke lantai, hanya beberapa senti dari tangan Floriska. Cipratan air panas itu membuat kulit anaknya memerah. "Astaga, Clara! Kamu ini menaruh teh sembarangan sekali. Bagaimana kalau kena Floriska?" tegur Nenek Lastri, membalikan kesalahan pada Clara. Dan hari ini, ada lagi. Sebuah kejadian yang terasa lebih menyakitkan dari sekadar lutut yang berdarah atau kulit yang memerah. Sore itu, Nenek Lastri datang dengan membawa sekotak kue lapis. Bagas menyambut ibunya dengan sukacita, seperti biasa. Ia adalah anak yang sangat berbakti, yang melihat ibunya sebagai sosok malaikat tanpa celah. "Ibuku, kenapa repot-repot bawa kue segala?" sapa Bagas sambil mencium punggung tangan ibunya. "Ini untuk cucu kesayangan nenek," jawab Nenek Lastri. Matanya melirik ke arah Floriska yang sedang duduk di sofa, memeluk sebuah boneka kain dengan gaun biru. Boneka itu bukan sembarang boneka. Itu adalah peninggalan terakhir dari almarhumah Ibu Clara, hadiah ulang tahun untuk Floriska setahun yang lalu. Boneka itu bernama Lily. Floriska memeluk Lily erat. Ia tersenyum tipis pada neneknya, sebuah senyum yang dipaksakan. Clara mengamatinya dari dapur. Hatinya terasa was-was. "Floriska, ayo sini, cicipi kue buatan nenek. Enak loh," panggil Nenek Lastri dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Floriska menatap ibunya, mencari persetujuan. Clara mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Mungkin kali ini berbeda. Mungkin perasaannya saja yang terlalu buruk. Dengan ragu, Floriska meletakkan boneka Lili di atas bantal sofa dan berjalan menuju meja makan. Nenek Lastri menyuapinya sepotong kue. Enak kan? Floriska mengangguk. Saat Floriska sedang menikmati kuenya, Nenek Lastri berjalan ke arah sofa. Ia duduk di sana, membelakangi Floriska. Tangannya bergerak-gerak di sekitar bantal tempat boneka Lili tergeletak. Clara, yang sedang membawa nampan berisi gelas, menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang aneh. Beberapa menit kemudian, Floriska selesai dengan kuenya dan berlari kembali ke sofa untuk mengambil Lili. Tapi, boneka itu tidak ada. Ibu, Lili hilang, seru Floriska. Wajahnya mulai panik. Matanya yang bulat mulai berkaca-kaca. Hilang kemana? Sayang? Tadi kan di situ, sahut Clara, meletakkan nampan dan segera menghampiri anaknya. Mereka mulai mencari. Di bawah sofa, di balik bantal, di setiap sudut ruang tamu. Bagas ikut mencari, mencoba menenangkan putrinya. Mungkin terselip saja. Nak, ayo kita cari sama-sama. Nenek Lastri pun ikut, membantu. Ia mencari di tempat-tempat yang paling tidak masuk akal. Apa mungkin ada di dalam vas bunga ini ya, A? Tanyanya dengan polos. Atau mungkin terbawa angin ke taman. Clara mengabaikan sandiwara itu. Hatinya semakin yakin. Ini bukan kehilangan biasa. Ini adalah penghilangan. Floriska mulai terisak. Tangisnya membuat hati Clara seperti diremas. Lili, Bu Lili. Iya, sayang. Iya ah. Kita pasti temukan, bisik Clara, memeluk tubuh mungil itu. Setelah hampir 15 menit mencari tanpa hasil, Nenek Lastri tiba-tiba berseru dari dekat dapur. Loh, ini apa ya? Ia membungkuk dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah organik yang basah, yang berisi sisa sayuran dan kulit buah. Di tangannya, tergolek boneka Lili. Tubuhnya kotor, dan gaun birunya sobek di bagian lengan. Astagfirullah, kok bisa ada di sini? Seru Nenek Lastri dengan ekspresi kaget yang sangat meyakinkan. Ia menatap Floriska dengan tatapan menuduh. Floriska, kamu nakal sekali ya, ah? Kenapa boneka kesayanganmu dibuang ke tempat sampah begini? Kasihan kan jadi kotor. Dunia Floriska runtuh. Ia tidak melakukannya. Ia tidak mungkin membuang Lili. Bukan Floriska. Nek bukan. Isaknya semakin keras. Bagas menghela napas. Floriska, kamu tidak boleh begitu ya sama mainan. Lihat, jadi kotor kan. Sudah, jangan menangis. Nanti ayah bersihkan. Clara mengambil boneka itu dari tangan Nenek Lastri. Bau sampah yang masam menusuk hidungnya. Matanya menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Ia melihat kilatan kemenangan yang sekilas di mata tua itu sebelum kembali tertutup oleh topeng keprihatinan. Malam itu, setelah Nenek Lastri pulang dengan diantar oleh Bagas, suasana rumah menjadi sunyi dan berat. Clara telah membersihkan boneka Lili sebaik mungkin, tapi nodanya masih membekas dan sobekan di gaunnya menjadi pengingat abadi. Ia menidurkan Floriska, yang masih sesenggukan dalam tidurnya, memeluk Lili yang tak lagi sempurna. Ketika Bagas kembali, Clara sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya dari lampu teras yang menyusup masuk. Floriska sudah tidur? Tanya Bagas, melepaskan sepatunya. Sudah, jawab Clara dengan suara datar. Bagas duduk di sampingnya. Dia pasti kecapean menangis. Ada-ada saja kelakuannya, membuang mainan ke tempat sampah. Kesabaran Clara habis. Ia menoleh, menatap suaminya lekat-lekat. Mas, kamu benar-benar percaya Floriska yang melakukannya? Bagas mengerutkan kening. Lalu siapa lagi, Cla? Hanya ada kita berempat di rumah tadi. Tidak mungkin aku atau kamu. Ibu apa lagi? Mana mungkin? Justru itu, desis Clara. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Justru karena ada ibumu di sini. Mas, buka mata kamu. Ini bukan yang pertama kali.
Apa kamu lupa saat lutut Floriska berdarah? Atau saat teh panas itu tumpah? Semua selalu terjadi saat ada ibumu. Bagas memijat pelipisnya. Ekspresinya berubah menjadi lelah dan jengkel. Kla, ayolah. Jangan mulai lagi. Ibuku sudah tua. Mungkin dia ceroboh. Mungkin dia tidak sengaja. Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk tentang ibuku? Dia itu ibu yang melahirkanku. Dan Floriska itu anak yang aku lahirkan. Balas Clara. Suaranya sedikit meninggi. Ini bukan tentang kebetulan, Mas. Ini adalah pola. Pola yang menyakiti anak kita. Kamu tidak lihat tatapan mata ibumu tadi? Dia senang melihat Floriska menangis. Dia puas saat menyalahkan anak sekecil itu. Cukup, Clara, bentak Bagas. Kini ia pun ikut berdiri. Kamu sudah keterlaluan. Aku tidak mau mendengar tuduhan tidak berdasar seperti ini lagi. Ibuku tidak mungkin sejahat itu. Mungkin kamu saja yang tidak pernah benar-benar tulus menerima ibuku sebagai keluarga. Kata-kata itu menusuk Clara lebih dalam dari belati. Tidak tulus? Setelah semua yang ia coba lakukan untuk berdamai dengan perlakuan dingin mertuanya? Setelah semua senyum palsu yang ia paksakan demi menjaga perasaan suaminya? Air mata menggenang di pelupuk mata Clara. Tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak akan menunjukkan kelemahannya. Tidak lagi. Terserah apa katamu, Mas. Terserah. Bisik Clara. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu boleh menutup mata. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku lagi. Bahkan jika itu ibu kandungmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Clara berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Bagas yang termangu dalam kebingungan dan amarahnya sendiri. Di dalam kamar, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, ia memandangi wajah damai Floriska. Ia mengusap air mata yang akhirnya jatuh di pipinya. Malam itu, di tengah keheningan yang menyakitkan, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Ini harus berhenti. Dengan atau tanpa bantuan suaminya, ia akan menghentikan semua ini. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang hening. Clara dan Bagas berbicara seperlunya. Sarapan pagi terasa seperti pertemuan dua orang asing. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Bagas akan berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih larut. Ia menghindari percakapan, menghindari tatapan mata Clara yang ia tahu penuh dengan kekecewaan. Clara pun tidak lagi mencoba membuka topik tentang Nenek Lastri. Ia tahu itu sia-sia. Percuma berbicara dengan dinding. Energinya lebih baik ia curahkan untuk melindungi Floriska. Ia menjadi lebih waspada. Setiap kali telepon rumah berdering dan suara Nenek Lastri terdengar di seberang, Clara akan membuat berbagai alasan. Maaf, Bu, kami mau pergi. Atau, Floriska sedang tidak enak badan, Bu. Ia membangun benteng tak terlihat di sekitar rumahnya, di sekitar anaknya. Kehidupan mereka yang rapuh itu kembali terusik pada suatu Sabtu siang. Seorang kurir dengan seragam biru berhenti di depan pagar mereka, menyerahkan sebuah amplop besar berwarna merah muda dengan aksen emas yang berkilauan. Amplop itu tebal dan terasa mahal. Clara menerimanya dengan perasaan tidak enak. Ia sudah bisa menebak isinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka segelnya. Di dalamnya, terbaring sebuah kartu undangan yang mewah. Tulisan kaligrafi berwarna emas tercetak di atas kertas bertekstur. Turut mengundang Bapak Bagas sekeluarga dalam pesta perayaan ulang tahun ke-10 putri kami tercinta, Alia Anindita. Alia, cucu kandung Nenek Lastri dari putrinya yang tinggal di kota sebelah. Clara membaca detailnya. Pesta akan diadakan di Gardenia Ballroom, salah satu restoran hotel paling mewah di kota. Sebuah perayaan besar-besaran, tidak diragukan lagi. Tanggalnya tertera jelas. 2 minggu dari sekarang. Jantung Clara terasa mencelos. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah sebuah panggilan ke sarang singa. Ibu, itu apa? Suara Floriska menyentakkan Clara dari lamunannya. Putrinya berdiri di ambang pintu, menatap amplop di tangan ibunya dengan rasa ingin tahu. Clara mencoba tersenyum, menyembunyikan kartu undangan itu di belakang punggungnya.
Bukan apa-apa, sayang. Hanya surat biasa. Tapi Floriska sudah melihat kilatan warna merah muda dan emas. Ia melangkah mendekat. Undangannya Bu? Dari siapa? Clara tahu ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Bagas pasti akan tahu, dan ia akan memaksa mereka untuk pergi. Dengan helaan napas berat, ia menunjukkan undangan itu kepada Floriska. Mata bulat Floriska membaca tulisan di kartu itu. Perlahan, keceriaan di wajahnya memudar seperti warna lukisan yang luntur terkena air. Bibirnya yang mungil mulai bergetar. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi tangannya yang mulai dingin dan sedikit gemetar saat menyentuh tangan Clara mengatakan segalanya. Kita harus pergi, Bu? Tanyanya dengan suara berbisik, seolah takut orang lain mendengarnya. Clara berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang anak. Ia menangkup wajah mungil itu dengan kedua tangannya. Ibu! Floriska tidak mau, Bu. Potong anak itu cepat. Air mata sudah menggenang di sudut matanya. Floriska tidak mau ketemu nenek. Nanti nenek jahat lagi sama Floriska. Floriska takut. Tangis yang ditahan itu akhirnya pecah. Floriska memeluk leher ibunya erat, menyembunyikan wajahnya di bahu Clara. Tubuhnya bergetar hebat. Melihat ketakutan yang begitu nyata pada anaknya membuat hati Clara terasa seperti disayat sembilu. Ini bukan lagi sekadar perasaan tidak suka. Ini adalah trauma. Mertuanya telah menanamkan trauma di dalam jiwa anaknya yang masih begitu murni. Amarah yang dingin dan tajam menjalari pembuluh darah Clara. Amarah yang memberinya kekuatan dan kejernihan pikiran yang luar biasa. Cukup sudah. Semua ini harus berakhir di pesta itu. Ia membalas pelukan Floriska dengan erat, mengusap punggungnya yang bergetar. SSSTT, jangan menangis. Sayang, jangan takut. Dengarkan ibuku baik-baik. Bisik Clara, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ia melepaskan pelukan itu dan menatap mata anaknya yang basah. Kita akan pergi ke pesta itu. Tapi, kita tidak akan pergi untuk menjadi korban. Kita akan pergi sebagai pejuang. Floriska menatapnya bingung. Isakannya sedikit mereda. Ibu punya rencana, lanjut Clara. Sebuah rencana yang akan membuat semua orang melihat sifat asli nenek. Termasuk ayahmu. Setelah pesta itu, ibu janji, nenek tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Selamanya. Kamu percaya sama ibu, kan? Di tengah kebingungannya, Floriska melihat sesuatu yang berbeda di mata ibunya. Bukan lagi kesedihan atau frustrasi, melainkan kilatan baja. Sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Perlahan, seperti matahari pagi yang mengusir embun, keyakinan ibunya menular padanya. Ia mengangguk pelan, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Percaya, Bu. Anak pintar, puji Clara, mencium kening Floriska. Malamnya, saat Clara menyampaikan bahwa mereka akan datang ke pesta ulang tahun Alia, Bagas terlihat sangat senang. Ketegangan di antara mereka seolah mencair sesaat. Nah, begitu dong, Cla, katanya sambil tersenyum lega. Aku senang kamu akhirnya mau membuka diri. Kita harus datang. Itu kan ponakanmu juga. Ibu pasti senang sekali kalau kita semua datang. Clara hanya tersenyum tipis. Iya Mas. Kita pasti datang. Bagas tidak menyadari ada makna tersembunyi di balik senyum itu. Ia tidak tahu bahwa persetujuan Clara bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah deklarasi perang. Ia tidak tahu bahwa istrinya tidak sedang bersiap untuk sebuah pesta, melainkan untuk sebuah pertempuran terakhir. Malam itu, setelah memastikan Floriska tertidur lelap sambil memeluk boneka Lily yang sudah ia jahit kembali gaunnya, Clara duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia membuka laptopnya, mulai mencari denah, Gardenia Ballroom. Ia mempelajari setiap sudut, setiap pintu, setiap jendela. Matanya terpaku pada keterangan kecil di situs web hotel. Seluruh area publik dilengkapi dengan sistem keamanan CCTV 24 jam untuk kenyamanan Anda. Sebuah senyum dingin terukir di bibir Clara. Kenyamanan, ya gumamnya pada layar laptop yang berpendar. Kita lihat saja. Siapa yang akan merasa nyaman nanti?
Gigi-gigi roda rencananya mulai berputar. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa jahat. Ia hanya merasa seperti seekor induk singa yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya dari ancaman predator. Dan pesta itu akan menjadi padang perburuannya. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Udara pagi terasa segar. Namun di dalam benak Clara, sebuah mesin perang sedang dipanaskan. Tidak ada waktu untuk ragu. Ia harus bergerak cepat dan cermat. Setelah sarapan, saat Bagas sedang asyik mencuci mobil di halaman depan, Clara mendekati Floriska yang sedang menggambar di karpet. "Sayang," panggil Clara lembut. "Hari ini kita jalan-jalan ke mall. Mau?" Mata Floriska langsung berbinar. "Mau, Bu. Mau beli es krim?" "Tentu. Kita beli es krim, dan kita cari gaun paling cantik untuk pesta ulang tahun Mbak Alia," kata Clara. Wajah Floriska sedikit meredup saat mendengar kata pesta, tapi melihat senyum penuh keyakinan di wajah ibunya, ia pun ikut tersenyum. "Gaun yang seperti putri itu ya, Bu?" "Iya, gaun yang paling cantik, khusus untuk putri ibuku," jawab Clara. Hatinya terasa sedikit riris. Ia akan membungkus rencananya yang keras dalam kemasan yang paling indah untuk anaknya. Di pusat perbelanjaan yang ramai dan berkilauan, Clara menggandeng tangan mungil Floriska. Mereka melewati toko-toko mainan dan stan makanan manis, langsung menuju butik pakaian anak-anak yang paling mewah. Di etalase toko itu, terpajang gaun-gaun yang seolah ditenun dari cahaya bulan dan impian. "Floriska pilih sendiri, mana yang paling kamu suka?" kata Clara. Mata Floriska menjelajahi deretan gaun dengan takjub. Ia menunjuk sebuah gaun berwarna merah muda lembut, seperti warna langit saat fajar. Bagian atasnya dihiasi manik-manik kecil yang berkilauan seperti embun pagi, dan bagian bawahnya adalah tumpukan kain tule yang mengembang ringan. "Yang itu, Bu. Floriska suka yang itu," serunya gembira. Clara mengambil gaun itu. Bahannya lembut, pengerjaannya halus. Gaun itu sempurna. Terlalu sempurna untuk dihancurkan, pikirnya sesaat. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Gaun ini adalah alat, sebuah pion yang akan ia korbankan untuk memenangkan perang. "Baik, kita coba dulu ya, kata Clara. Di dalam ruang ganti, Floriska berputar-putar di depan cermin. Gaun itu pas sekali di tubuhnya. Ia benar-benar terlihat seperti seorang putri kecil. Tawa bahagianya memenuhi ruangan sempit itu. Melihat kebahagiaan murni di wajah anaknya, Clara merasa setitik keraguan. Apakah ia berhak merenggut senyum ini? Bahkan untuk sesaat? "Aku cantik, Bu?" tanya Floriska. Matanya berbinar menatap pantulan dirinya di cermin. Clara berlutut di belakangnya, memeluknya dari belakang. Ia menatap bayangan mereka di cermin. "Kamu anak paling cantik di seluruh dunia." Dan di dalam hatinya ia menambahkan, "Dan ibu akan melakukan apapun untuk melindungimu." Setelah memastikan ukurannya pas, Clara berkata, "Oke, sayang ganti baju lagi ya. Tunggu sebentar di dekat kasir. Jangan kemana-mana. Ibu mau lihat sebentar. Sepertinya ada kaos kaki yang cocok dengan gaun ini." Itu adalah kebohongan kecil. Saat Floriska sudah berganti pakaian dan berjalan menuju area kasir, Clara dengan cepat kembali ke rak gaun. Ia mengambil gaun yang sama persis, dengan ukuran yang sama. Ia membawanya ke pramuniaga yang berbeda, di sudut toko yang lain. "Mbak, tolong yang ini ya, tapi bisa tolong bungkus pakai kantong belanja biasa saja? Jangan pakai kotak. Ini untuk hadiah, biar tidak terlalu mencolok," pinta Clara dengan suara tenang. Pramuniaga itu mengangguk. Clara membayar gaun kedua itu secara terpisah. Satu gaun dimasukkan ke dalam kotak merah muda yang cantik, gaun yang akan dilihat oleh Bagas. Satu lagi, gaun kembarannya, disembunyikan di dalam tas belanja polos yang ia lipat dan masukkan ke dalam tas tangannya yang besar. Misinya berhasil. Malamnya, Bagas pulang dengan wajah lelah. Clara sengaja mengeluarkan gaun dari kotaknya yang indah dan menggantungnya di pintu lemari kamar Floriska. "Wah!" seru Bagas saat melihatnya. "Cantik sekali gaunnya. Anak ayah pasti jadi bintang di pesta nanti. Kamu memang pintar memilih."
Floriska yang memilihnya sendiri, sahut Clara sambil tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Bagas, dalam kebahagiaannya yang naif, tidak melihat apapun selain gaun yang indah dan istri yang tampaknya sudah melunak. Hari-hari berikutnya, Clara melanjutkan tahap kedua dari rencananya, riset. Denah dari internet tidak cukup. Ia butuh konfirmasi. Ia butuh kepastian. Dengan jantung yang sedikit berdebar, ia menekan nomor telepon Hotel Gardenia. Ia menyambungkannya ke bagian penyelenggara acara. Selamat siang, dengan Hotel Gardenia. Ada yang bisa saya bantu? Sapa suara ramah di seberang. Clara mengubah suaranya menjadi suara seorang ibu yang sedikit cemas. Selamat siang, Mbak. Begini, saya salah satu tamu undangan untuk acara ulang tahun Alia Anindita akhir pekan ini. Saya mau tanya sedikit soal tempatnya. Boleh? Tentu, Bu. Dengan senang hati. Ada yang bisa saya jelaskan? Saya lihat di denah. Ballroomnya itu bersebelahan dengan taman kecil ya, Mbak? Saya cuma mau memastikan. Area taman itu aman tidak ya untuk anak-anak bermain? Soalnya anak saya aktif sekali. Saya sedikit khawatir, kata Clara, mengucapkan kalimat yang sudah ia latih berkali-kali. Oh, tentu sangat aman, Bu. Jawab suara itu dengan meyakinkan. Seluruh area publik kami, termasuk ballroom dan sekitarnya, terpantau oleh CCTV 24 jam untuk keamanan dan kenyamanan para tamu. Clara menahan napas. Inilah momen penentuan. Oh, begitu ya, Jadi taman itu juga ada CCTV-nya ya, Mbak? Maaf saya banyak tanya. Maklum ibu-ibu. Ada jeda sejenak. Untuk area ballroom utama dan koridor. Iya, Bu, termonitor penuh. Tapi untuk menjaga privasi tamu yang mungkin ingin bersantai, area taman kecil yang di sudut itu memang sengaja tidak kami sorot langsung dari CCTV ballroom. Walau begitu, Ibu tidak perlu khawatir. Area itu tetap masuk dalam jangkauan pengawasan dari CCTV keamanan properti kami yang ada di sudut lain, jadi tetap aman sekali. Pingo. Clara merasa seperti seorang jenderal yang baru saja mendapatkan peta kelemahan benteng musuh. Begitu ya, Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas informasinya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Setelah menutup telepon, Clara tersenyum puas. Ia sudah tahu di mana panggungnya. Sebuah sudut yang tampak privat bagi sang predator. Namun sebenarnya berada tepat di bawah sorotan mata saksi yang tak bisa berbohong. Kini, tinggal melatih aktor utamanya. Ia harus melakukannya dengan hati-hati, agar tidak menakuti Floriska. Ia mengubahnya menjadi sebuah permainan. Sore itu, ia duduk bersama Floriska di kamar. Floriska, Ibu mau ajak kamu main sebuah permainan rahasia. Namanya, Permainan Putri Pemberani. Mau? Floriska mengangguk antusias. Oke, permainannya begini. Nanti di pesta, kita akan jadi mata-mata. Tugas kita adalah membuat sang nenek sihir, menunjukkan sihir jahatnya di depan semua orang. Clara memulai ceritanya, seolah sedang membacakan buku dongeng. Nanti, Ibu akan kasih kode. Kalau Ibu ajak kamu ke dekat pot bunga pakis yang besar di dekat taman, kamu ikut ya. Itu adalah zona aman kita. Ia lalu melanjutkan ke bagian yang paling sulit. Nah, di zona aman itu, mungkin nenek sihir akan datang dan mencoba merusak gaun cantikmu. Kalau itu terjadi, Putri Pemberani tidak boleh menangis di depan nenek sihir. Putri Pemberani harus langsung lari secepat mungkin ke markas rahasia. Markas rahasia itu di mana, Bu? Tanya Floriska, matanya serius. Markas rahasia kita adalah toilet. Di sana, Ibu sudah siapkan baju zirah ajaib, kata Clara, merujuk pada gaun cadangan. Setelah kamu pakai baju zirah itu, kamu akan kembali menjadi putri yang cantik, dan sihir jahat nenek sihir akan hilang. Dia akan bingung dan akhirnya kalah. Bagaimana? Kamu berani? Floriska berpikir sejenak. Ini terdengar seperti petualangan di film kartun kesukaannya. Berani, Bu. Floriska Putri Pemberani.
serunya sambil mengepalkan tangan mungilnya ke udara. Clara memeluknya erat, menyembunyikan air mata haru yang nyaris menetes. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu harus melibatkanmu dalam permainan orang dewasa yang kejam ini. Seluruh persiapan telah selesai. 2 gaun kembar, 1 sebagai umpan, 1 sebagai penyelamat. Sebuah lokasi yang telah terpetakan dengan sempurna. Dan seorang aktris cilik yang siap menjalankan perannya dengan keberanian polos seorang anak. Clara sudah siap. Ia hanya tinggal menunggu malam pesta tiba. Hari yang dinanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Sejak pagi, udara di rumah terasa berbeda. Ada energi tegang yang berdenyut di bawah permukaan aktivitas normal. Clara memastikan semuanya berjalan seperti biasa agar Bagas tidak curiga. Ia memasak sarapan favorit suaminya, nasi goreng dengan telur mata sapi. Sore harinya, persiapan dimulai. Clara dengan sabar menata rambut Floriska, mengikalnya sedikit di bagian ujung dan menyematkan jepit rambut berbentuk kupu-kupu berkilauan. Floriska duduk diam di depan meja rias, sesekali melirik ibunya lewat cermin dengan tatapan penuh semangat rahasia. Ia sudah tidak sabar memainkan peran putri pemberaninya. Kemudian, tibalah saatnya mengenakan gaun itu. Gaun umpan. Clara mengeluarkannya dari gantungan. Kain tule merah muda itu terasa halus di tangannya. Dengan hati-hati, ia memakaikannya pada Floriska. Gaun itu seolah bersinar di tubuh mungil anaknya. Wah! Desah Floriska, berputar sekali lagi di depan cermin. Sementara itu, di dalam tas tangan Clara yang besar dan elegan, terlipat dengan rapi gaun kembarannya. Gaun penyelamat. Tas itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa beban seluruh rencana dan harapan Clara. Clara sendiri mengenakan gaun terusan berwarna biru tua yang simpel namun anggun. Ia harus terlihat tenang, terkendali, dan tanpa celah. Ia adalah sutradaranya. Ia tidak boleh terlihat panik. Kalian sudah siap? Suara Bagas terdengar dari ambang pintu. Ia sudah rapi dengan kemeja batiknya yang terbaik. Matanya berbinar melihat istri dan anaknya. Ayo, nanti kita terlambat. Ibu pasti sudah menunggu. Perjalanan menuju hotel terasa seperti sebuah adegan dalam film. Bagas menyetir sambil bersenandung mengikuti irama lagu dari radio, menceritakan betapa bangganya ia nanti memperkenalkan Floriska yang cantik kepada rekan-rekan kerja ayahnya Alia yang mungkin datang. Ia benar-benar buta akan drama yang sesungguhnya sedang disiapkan. Clara duduk di kursi belakang bersama Floriska. Ia tidak banyak bicara. Tangannya menggenggam tangan Floriska yang sedikit dingin. Sesekali ia meremasnya pelan. Sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya mereka berdua pahami. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu di sini. Floriska akan balas meremasnya, seolah berkata, "Aku siap, Bu." Mobil mereka memasuki pelataran Hotel Gardenia yang megah. Lampu-lampu kristal di lobi menyilaukan mata. Suara musik lembut dan gelak tawa terdengar dari arah ballroom. Saat mereka melangkah masuk, dunia kepalsuan itu menyambut mereka. Gardenia Ballroom telah disulap menjadi negeri dongeng. Balon-balon berwarna pastel melayang di langit-langit yang tinggi. Meja-meja bundar ditutupi taplak putih bersih dengan hiasan bunga segar di tengahnya. Dan di sudut ruangan, sebuah kue ulang tahun 5 tingkat berdiri dengan megah. Panggung kecil di depan dihiasi dengan spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-10, Alia." Mata Clara dengan cepat memindai ruangan, mencari targetnya. Dan di sanalah dia, Nenek Lastri, berdiri di dekat panggung, tampak seperti ratu di istananya. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang mewah. Sanggulnya ditata tinggi dan rapi. Ia sedang tertawa bersama beberapa wanita sebayanya. Tangannya bergerak-gerak dengan anggun. Saat melihat kedatangan mereka, senyum di wajah Nenek Lastri semakin lebar, namun matanya yang sipit menajam. Ia berjalan menghampiri mereka dengan langkah yang dibuat anggun. Akhirnya, keluarga yang ditunggu-tunggu datang juga. Serunya, suaranya terdengar oleh semua orang di dekatnya. Bagas, Clara dan ya ampun, Floriska. Nenek Lastri berjongkok di depan Floriska. Matanya menatap dari atas ke bawah, menilai. Cantik sekali cucu nenek malam ini.
Seperti putri dari negeri dongeng. Gaunmu indah sekali, nak. Tangannya yang keriput terulur, menyentuh kain tule di bagian rok gaun Floriska. Jari-jarinya meraba kain itu, bukan dengan sentuhan kagum, melainkan dengan sentuhan seorang penilai kain yang sedang mencari cacat. Clara melihatnya dengan jelas. Itu adalah tatapan predator yang sedang mengukur mangsanya. Ia akan, "Bu, cantik kan anakku?" Clara yang pilihkan gaunnya, kata Bagas dengan bangga, sama sekali tidak menangkap getaran aneh di udara. Pintar sekali menantuku ini memilih, puji Nenek Lastri, kini menatap Clara. Senyumnya manis, tapi matanya dingin seperti es. Ada kilat cemburu dan kebencian yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Setelah basa-basi yang terasa seperti 1 jam itu selesai, Clara segera menjalankan rencananya. Ia harus memposisikan Floriska. Di dalam sini agak ramai dan pengap sayang, kata Clara pada Floriska. Suaranya cukup keras agar didengar oleh Bagas. Kita ke dekat taman sebentar yuk. Cari udara segar. Ide bagus, sahut Bagas. Kalian di sana saja dulu. Mas mau salaman sama Om dan Tanti yang lain. Clara menggandeng Floriska menuju sisi ballroom yang sedikit lebih sepi, yang berbatasan dengan pintu kaca besar menuju taman kecil. Di sanalah ia melihatnya. Deretan pot-pot besar dengan tanaman pakis yang rimbun. Zona aman. Tepat seperti yang ia lihat di denah dan ia konfirmasi lewat telepon. Area itu sedikit remang, memberikan ilusi privasi. Namun Clara tahu, tepat di pilar seberang, sebuah lensa kecil tak berkedip sedang mengawasi. Nah, Floriska boleh main di sekitar sini ya. Jangan lari jauh-jauh. Kalau mau minum, panggil ibu, kata Clara. Floriska mengangguk. Ia mengerti perannya. Ia mulai bermain-main kecil di dekat pot pakis itu, sesekali menyentuh daunnya. Tampak seperti anak kecil biasa yang sedang bosan di pesta orang dewasa. Clara berdiri tak jauh dari sana, berpura-pura sedang menikmati minuman sambil mengobrol dengan tamu lain yang tak ia kenal. Tapi matanya tak pernah lepas dari 2 orang. Floriska yang menjadi umpan, dan Nenek Lastri yang menjadi predator. Ia bisa melihat dari seberang ruangan. Mata Nenek Lastri terus-menerus melirik ke arah mereka. Wanita tua itu sedang menunggu. Menunggu momen yang tepat. Menunggu saat semua orang lengah. Menunggu saat yang sempurna untuk melancarkan serangan berbisanya. Suasana pesta semakin riuh. Lampu panggung menyorot Alia yang sedang meniup lilin di kue raksasanya. Semua tamu bertepuk tangan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Perhatian semua orang terpusat ke satu titik. Inilah saatnya, pikir Clara. Hatinya berdebar kencang. Jebakan telah dipasang. Umpan sudah di tempatnya. Dan sang predator pun mulai bergerak. Tepat saat riuh tepuk tangan dan nyanyian untuk Alia mencapai puncaknya, Nenek Lastri mulai bergerak. Seperti seekor ular yang meluncur tanpa suara di antara semak belukar, ia menyelinap di antara kerumunan tamu. Senyum tetap terpasang di bibirnya yang dilapisi gincu merah tua. Ia mengangguk pada seorang kenalan, menyapa seorang kerabat jauh. Fasadnya sebagai seorang nenek yang ramah dan terhormat tidak retak sedikit pun. Tak seorang pun menyadari niat dingin yang bersemayam di balik tatapan matanya yang terus tertuju pada satu titik. Sudut remang di dekat taman, tempat seorang gadis kecil dengan gaun merah muda sedang berdiri sendirian. Floriska, yang sedang pura-pura asyik menghitung daun pada tanaman pakis, merasakan kehadiran seseorang. Ia mendongak dan melihat neneknya sudah berdiri di depannya. Bayangannya yang panjang menutupi tubuh mungilnya. SSSTT. Desis Nenek Lastri, meletakkan jari telunjuknya di bibir. Nenek punya hadiah khusus untukmu. Tapi ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa ya bahkan pada ibumu. Floriska teringat, permainan, yang dijelaskan ibunya. Ini adalah bagiannya. Ia harus mengikuti alur, nenek sihir. Dengan ragu, ia mengangguk. Anak pintar, bisik Nenek Lastri. Ia meraih tangan Floriska. Cengkeramannya terasa dingin dan kuat. Ayo, ikut nenek sebentar. Di sini terlalu berisik. Ia menarik Floriska sedikit lebih jauh ke dalam sudut itu, bersembunyi di balik sebuah pot tanaman palem yang besar dan rimbun,
benar-benar terisolasi dari pandangan para tamu di ballroom. Di sini, suara pesta terdengar lebih jauh, dan cahaya lampu terasa lebih redup. Hanya mereka berdua. Begitu merasa aman dari pengawasan, topeng ramah di wajah Nenek Lastri lurus ketika senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh kebencian. Matanya yang sipit menatap Floriska dengan tajam, seolah ingin menelanjangi anak itu dengan pandangannya. "Kamu pikir kamu cantik pakai gaun ini?" desisnya, suaranya rendah dan berbisa. "Kamu pikir dengan memakai baju seperti ini, kamu bisa menjadi cucu kesayangannya? Jangan mimpi." Floriska membeku. Ini terasa lebih nyata dan menakutkan daripada yang ia bayangkan dalam permainannya dengan sang ibu. "Ini baju untuk seorang putri. Untuk cucu kandungku, Alia. Bukan untuk anak pembawa sial sepertimu," lanjut Nenek Lastri. Setiap katanya adalah sebuah tamparan tak terlihat. "Kamu dan ibumu, kalian hanya benalu di keluarga ini. Kalian tidak pantas mendapatkan semua ini." Floriska ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia ingin memanggil ibunya, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Kemudian, ia melihat neneknya membuka tas tangan mewahnya. Bukan hadiah yang dikeluarkan, melainkan sebuah benda kecil yang berkilat tertimpa cahaya temaram. Sebuah gunting kuku dengan pisau lipat kecil yang tajam. Jantung Floriska berdegup kencang. Bunyinya seperti genderang perang di telinganya. "Ayo kita buat baju ini lebih pantas untukmu," bisik Nenek Lastri dengan senyum menyeringai. Ia mencengkeram bahu Floriska dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia mulai bekerja. Terdengar bunyi klik saat pisau kecil itu terbuka. Lalu, suara kain tule yang lembut disobek dengan paksa. Sret! Nenek Lastri tidak puas. Ia mulai mengguntingnya. Krek, krek. Ia menggunting hiasan manik-manik di bagian dada, membuat beberapa di antaranya jatuh bergemerincing pelan di lantai marmer. Ia merobek salah satu lengan gaun itu hingga terkulai layu. Floriska hanya bisa memejamkan matanya erat-erat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri mematung, merasakan setiap sentakan kain yang dirusak, setiap sentuhan dingin dari logam gunting itu. Air mata panas mulai menggenang. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. "Jangan menangis di depan nenek sihir." Suara ibunya terngiang di benaknya. Langsung lari ke markas rahasia. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Nenek Lastri berhenti. Ia menatap hasil karyanya dengan puas. Gaun putri yang indah itu kini tampak seperti kain lep yang mengenaskan. Compang-camping dan rusak. "Nah," katanya dengan nada puas. "Sekarang ini baru cocok untukmu." Ia mencondongkan tubuhnya ke telinga Floriska, meniupkan napasnya yang berbau peppermint. "Sekarang, coba saja mengadu pada ayahmu. Siapa yang akan percaya pada anak nakal dan ceroboh sepertimu yang merusak gaun pestanya sendiri? Semua orang akan menyalahkanmu." Setelah melontarkan racun terakhirnya, Nenek Lastri dengan cepat memasukkan kembali guntingnya ke dalam tas. Ia merapikan kebayanya, dan memasang kembali senyum manisnya. Seolah tidak ada apapun yang terjadi, ia melangkah keluar dari balik tanaman palem, kembali bergabung dengan keramaian pesta, meninggalkan Floriska sendirian dalam kehancuran gaun dan hatinya. Untuk sesaat, Floriska hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Ia membuka matanya dan menatap gaunnya yang telah hancur. Sebuah isakan kecil akhirnya lolos dari bibirnya. Tapi kemudian, ia teringat janjinya pada sang ibu. Ia adalah putri pemberani. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berbalik dan mulai berlari. Tidak berteriak, tidak menangis meraung-raung. Ia hanya berlari, dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, menuju satu-satunya mercusuar di tengah badai itu, ibunya. Clara, yang sejak tadi berdiri seperti patung dengan segelas jus jeruk di tangan, melihat semuanya. Ia melihat Nenek Lastri melangkah pergi dari sudut taman dengan senyum kemenangan. Ia melihat tubuh mungil anaknya yang bergetar sesaat sebelum berlari ke arahnya. Hatinya terasa seperti diremas oleh tangan besi, tapi wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Rencananya berhasil,
Tapi harga yang dibayar adalah ketakutan anaknya. Ia melangkah maju, mencegat Floriska sebelum anak itu mencapai keramaian. Ia langsung berjongkok dan memeluk tubuh mungil itu erat. "SSSTT, sayang, ibu di sini," bisiknya pelan, hanya untuk mereka berdua. Saat itulah beberapa tamu yang duduk di meja terdekat menoleh. Seorang ibu bertanya dengan prihatin, "Kenapa, Kla?" Floriska jatuh. Clara mendongak dan tersenyum dengan sangat meyakinkan. "Ah, tidak apa-apa, Bu." Sepertinya Floriska sedikit mengantuk dan rewel saja. Biasa, anak-anak. Ia harus menjaga narasi. Tidak boleh ada kepanikan. Ia menggendong Floriska, yang menyembunyikan wajahnya di lekuk leher sang ibu. Ia berjalan dengan langkah cepat namun tidak tergesa-gesa, menuju ke arah toilet. Sialnya, di tengah jalan, ia berpapasan dengan Bagas yang sedang tertawa bersama seorang pria paruh baya. "Loh," kata Bagas. Tawanya langsung berhenti saat melihat wajah Floriska yang basah oleh air mata dan gaunnya yang compang-camping. "Sayang, kenapa ini?" "Ya ampun, gaunnya kenapa bisa robek begini?" Nadanya lebih terdengar seperti keluhan seorang ayah yang menyayangkan barang mahal rusak, bukan kekhawatiran atas apa yang mungkin menimpa anaknya. Clara sudah menyiapkan jawabannya. Ini adalah bagian krusial. Bagas tidak boleh tahu yang sebenarnya. "Belum. Tadi tersangkut paku di salah satu kursi taman. Mas." "Aku juga tidak lihat," jawab Clara dengan nada tenang. Seolah itu adalah kecelakaan biasa yang konyol. "Sudahlah, tidak apa-apa. Nanti di rumah bisa dijahit. Ini aku mau ajak Floriska cuci muka dulu." Bagas menghela napas. Tampak jengkel. "Ya ampun, ceroboh sekali sih. Sayangkan gaun mahal-mahal." "Ya sudah, bersihkan saja wajahnya. Jangan lama-lama. Nanti dikira kita tidak menghormati acara." Ia menepuk pelan kepala Floriska, lalu kembali mengobrol dengan temannya, sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja terjadi beberapa meter darinya. Clara merasakan gelombang kekecewaan yang pahit, namun ia menelannya. Kebutaan suaminya saat ini adalah bagian dari rencananya. Begitu pintu toilet wanita yang berat itu tertutup di belakang mereka, dunia luar yang riuh dan penuh kepalsuan seolah lenyap. Di dalam ruangan berlantai marmer putih yang steril dan sunyi itu, hanya ada mereka berdua. Markas rahasia. Clara menurunkan Floriska ke atas sofa bludru yang ada di ruang tunggu toilet. Barulah di sana, ia membiarkan ekspresi wajahnya berubah. Ia menatap anaknya dengan tatapan penuh cinta, bangga, dan kesedihan yang mendalam. "Kamu hebat sekali, sayang. Kamu adalah putri pemberani terhebat yang pernah ibuku kenal." Bisik Clara sambil menyeka air mata di pipi Floriska dengan ibu jarinya. "Permainannya hampir selesai. Bagian yang paling sulit sudah kamu lewati." Ia dengan lembut membantu Floriska melepaskan gaun yang telah hancur itu. Ia melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas belanja polos yang ia bawa di dalam tas tangannya. Kemudian, ia mengeluarkan baju zirah ajaib. Gaun kembaran yang masih utuh, bersih, dan berkilauan. Saat gaun yang baru itu terpasang di tubuhnya, Floriska menatap bayangannya di cermin besar. Seolah sihir, semua bekas luka dari kejadian tadi lenyap. Ia kembali menjadi sang putri. Isak tangisnya berhenti, digantikan oleh tatapan takjub. "Sekarang," kata Clara, merapikan rambut anaknya, "kita kembali ke pesta. Berjalan dengan kepala tegak. Dan ingat, jangan lihat nenek sihir itu. Anggap saja dia tidak ada." Floriska mengangguk, kini dengan keyakinan yang baru. Mereka melangkah keluar dari toilet. Dari seberang ruangan, Nenek Lastri, yang sedang mengambil sepotong kue, melihat mereka. Matanya membelalak. Sendok kue di tangannya berhenti di udara. Ia menatap Floriska dari atas ke bawah. Gaun itu, utuh, sempurna. Tidak ada robekan, tidak ada manik-manik yang hilang. Seolah-olah kejadian di sudut taman tadi hanyalah imajinasinya. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Kebingungan dan firasat buruk mulai merayap di hatinya. Apa aku salah lihat? Atau anak ini punya sihir? "Clara,
yang merasakan tatapan bingung ibu mertuanya, balas menatapnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang penuh arti. Sebuah senyuman yang tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kemenangan. Senyuman yang seolah berkata, "Giliranmu sudah selesai. Sekarang, giliranku." Bola permainan telah berpindah tangan. Dan sang nenek sihir, untuk pertama kalinya malam itu, merasa sedikit takut. Kembalinya Clara dan Floriska ke tengah-tengah pesta dengan gaun yang utuh sempurna adalah sebuah manuver psikologis yang brilian. Mereka tidak bersembunyi. Sebaliknya, Clara dengan tenang mengambilkan sepotong agar-agar untuk Floriska, mengajaknya melihat ikan di akuarium besar dekat lobi, dan bahkan menyapa beberapa kenalan Bagas dengan senyum yang ramah. Floriska, yang kini merasa aman dalam baju zirah ajaibnya dan di bawah perlindungan ibunya, memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak lagi terlihat takut, hanya sedikit lebih pendiam, yang oleh kebanyakan orang akan dianggap sebagai tanda kelelahan. Normalitas inilah yang menjadi teror bagi Nenek Lastri. Dari seberang ruangan, wanita tua itu tidak bisa melepaskan pandangannya dari mereka. Otaknya yang licik mencoba mencari penjelasan logis. Apa ia tadi salah lihat? Apakah cahaya di sudut taman itu menipunya? Atau mungkin robekannya tidak separah yang ia kira dan Clara berhasil memperbaikinya dengan cepat? Tapi tidak. Ia ingat dengan jelas suara kain yang sobek, kilatan guntingnya, dan perasaan puas saat menghancurkan gaun itu. Ketidakpastian ini menggerogotinya. Ia harus memastikannya. Dengan dalih ingin mengambil minuman, ia berjalan melewati meja tempat Clara dan Floriska duduk. "Floriska, masih suka kuenya?" tanyanya. Suaranya berusaha terdengar ringan. Matanya menatap lekat-lekat pada gaun merah muda itu, mencari jejak jahitan, bekas sobekan, apapun. Tapi tidak ada. Gaun itu mulus tanpa celah. Clara, yang sudah mengantisipasi ini, berdiri dan menghalangi pandangan ibu mertuanya dengan anggun. "Ibu, mau coba puding mangganya? Sepertinya enak sekali. Biar Clara ambilkan." Ia tersenyum, senyum seorang nyonya rumah yang sempurna, namun matanya menantang. "Jangan sentuh anakku." Nenek Lastri terpaksa mundur. Ia kembali ke mejanya dengan perasaan yang campur aduk antara bingung, marah, dan untuk pertama kalinya, sedikit gentar. Ia merasa seperti sedang bermain catur dengan lawan yang tidak terlihat, yang selalu selangkah lebih maju darinya. Waktu terus berjalan. Pesta yang tadinya meriah mulai kehilangan energinya. Beberapa tamu sudah mulai pamit pulang. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Clara. Ia melirik jam tangannya. "Sudah waktunya. Sayang, ibu ke toilet sebentar ya. Kamu duduk sini sama ayah dulu," bisik Clara pada Floriska. Ia menepuk bahu Bagas. "Mas, titip Floriska sebentar." Bagas, yang sedang asyik membicarakan pekerjaan dengan seorang sepupunya, hanya mengangguk tanpa menoleh. "Iya." Clara tidak berjalan ke arah toilet. Ia berjalan ke arah koridor servis yang agak sepi. Di sana, ia melihat seorang pria muda berseragam pelayan sedang merapikan tumpukan piring. Pria itu bukan staf hotel. Ia adalah seorang mahasiswa teknik informatika yang disewa oleh Clara, seorang ahli multimedia lepas yang biasa mengerjakan video pernikahan. Clara berjalan melewatinya. Saat tubuh mereka hampir bersisian, ia, secara tidak sengaja, menyenggol lengan pria itu, membuat tas tangannya sedikit goyah. "Oh, maaf, Mas. Saya tidak sengaja," kata Clara. "Tidak apa-apa, Bu," jawab pria itu. Dalam sepersekian detik yang singkat itu, sebuah flash disk kecil berwarna hitam berpindah tangan dari dalam tas Clara ke dalam saku celemek pria itu. Sebuah transaksi senyap yang tak akan diperhatikan oleh siapapun. "Terima kasih," kata Clara, seolah berterima kasih karena pria itu telah memaafkan kecerobohannya. Pria itu hanya mengangguk kecil, lalu mendorong troli piringnya dan menghilang di balik pintu dapur. Misi terselesaikan. Kini yang tersisa hanyalah menunggu detonatornya ditekan. Clara kembali ke mejanya. Bagas menatapnya dan tersenyum. "Tuh kan, Floriska sudah ceria lagi sekarang. Tadi itu cuma kecelakaan kecil. Kamu saja yang terlalu khawatir, Cla."
Lihat, dia baik-baik saja kan? Kata-kata itu, yang dimaksudkan untuk menenangkan, justru terasa seperti taburan garam di atas luka bagi Clara. Kamu tidak tahu apa-apa, Mas. Kamu tidak tahu keberanian yang baru saja ditunjukkan anakmu. Kamu tidak tahu kejahatan apa yang baru saja ia alami. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Iya Mas. Syukurlah." Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke atas panggung. Suaranya yang ceria memecah keriuhan yang mulai mereda. Hadirin sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, sebentar lagi kita akan tiba di penghujung acara. Tapi sebelum itu, sebagai persembahan khusus dari keluarga, mari kita saksikan bersama sebuah video perjalanan hidup putri kita tercinta, Alia Anindita, dari bayi hingga kini genap berusia 10 tahun. Tepuk tangan membahana. Lampu ballroom diredupkan, menyisakan beberapa lampu sorot yang temaram. Sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit. Semua mata tertuju ke depan. Clara merasakan jantungnya mulai berpacu. Ia meraih tangan Floriska di bawah meja dan menggenggamnya erat. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi semuanya berakhir. Floriska balas menggenggam tangan ibunya, memberinya kekuatan. Hitung mundur menuju kebenaran telah dimulai. Layar besar itu menyala, menampilkan foto pertama. Seorang bayi mungil menggemaskan terbungkus selimut merah muda. Itu Alia. Musik instrumental yang lembut dan manis mulai mengalun, mengiringi serangkaian foto dan video yang mengharukan. Alia saat merangkak. Alia saat mengucapkan kata pertamanya. Video liburan keluarga di pantai. Alia meniup lilin di ulang tahunnya yang kelima. Semua tamu tersenyum. Beberapa bahkan tertawa kecil melihat tingkah lucunya. Nenek Lastri, yang duduk di meja kehormatan, tampak paling bahagia. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia menunjuk-nunjuk ke layar saat wajahnya muncul sedang menggendong Alia kecil, seolah berkata pada semua orang, "Lihat, inilah cucu kesayanganku. Inilah bukti cintaku." Kegelisahannya beberapa saat yang lalu seolah menguap, terlena oleh momen penuh kebahagiaan ini. Bagas mencondongkan tubuhnya ke arah Clara. "Lihat, Cla, ibuku sayang sekali kan sama cucu-cucunya," bisiknya, nadanya tulus, seolah ingin membuktikan bahwa Clara telah salah menilainya selama ini. Clara tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Napasnya tertahan. Video perjalanan Alia berakhir dengan foto Alia yang tersenyum manis diapit oleh kedua orang tuanya. Tepuk tangan kembali terdengar. Musik berhenti, dan layar menjadi hitam. Semua orang mengira acara sudah selesai. Tapi kemudian, terjadi sesuatu. Layar tidak mati. Ia berkedip beberapa kali. Terdengar suara statis yang berderak. "KSSS hahaha." Beberapa tamu mulai berbisik, mengira ada masalah teknis. Teknisi acara, pria yang ditemui Clara di koridor, terlihat sibuk di mejanya di belakang, berpura-pura panik memperbaiki sesuatu. Lalu, tiba-tiba, sebuah gambar baru muncul di layar. Gambarnya tidak secerah video sebelumnya. Warnanya agak pudar, dan sudut pengambilannya aneh, dari atas dan menyamping. Di pojok kiri bawah layar, ada penunjuk tanggal dan waktu digital yang terus berjalan. Itu adalah rekaman CCTV. Ruangan yang tadinya sedikit berisik kini perlahan menjadi senyap. Para tamu mencoba mencerna apa yang mereka lihat. Gambar itu menampilkan sudut taman yang remang, dengan pot-pot tanaman besar. Beberapa orang mengenali lokasi itu sebagai bagian dari ballroom. Dan kemudian, dua sosok muncul dalam rekaman itu. Seorang wanita tua dengan kebaya emas yang mewah, dan seorang gadis kecil dengan gaun merah muda. Nenek Lastri dan Floriska. Keheningan di ruangan itu menjadi pekat. Napas semua orang seolah tertahan. Di layar besar itu, seluruh drama keji itu diputar ulang untuk dilihat semua orang. Mereka melihat Nenek Lastri membisikkan sesuatu. Wajahnya yang dari dekat terlihat begitu dingin dan kejam. Audio dari rekaman itu, yang sengaja diperbesar volumenya oleh sang teknisi, mulai terdengar. Suaranya tidak jernih, sedikit bergema, tapi kata-katanya cukup jelas untuk didengar. "Bukan untuk anak pembawa sial sepertimu.
Kamu dan ibumu, kalian hanya benalu. Terdengar napas tertahan dari seluruh penjuru ruangan. Sebuah gaspan kolektif. Orang-orang mulai saling pandang, tak percaya. Lalu adegan paling mengerikan itu terjadi. Kilatan gunting kecil di tangan Nenek Lastri. Suara kain yang disobek, sret, terdengar begitu nyata di sistem pengeras suara ballroom. Lalu suara guntingan, krek, krek, yang menyayat hati. Semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana wanita tua yang mereka kenal sebagai sosok terhormat itu dengan brutal merusak gaun seorang anak kecil tak berdaya. Reaksi di dalam ruangan itu seperti ledakan bom dalam sunyi. Wajah Nenek Lastri berubah dari bangga menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi seperti kertas. Matanya membelalak ngeri menatap layar, menatap versi dirinya sendiri yang sedang melakukan tindakan keji itu. Mulutnya terbuka, ingin berteriak menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Dunianya, reputasinya, topengnya, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik di hadapan ratusan pasang mata. Ia terekspos. Di samping Clara, Bagas membeku. Matanya terpaku pada layar. Wajahnya menunjukkan serangkaian emosi yang bertabrakan dengan cepat. Kebingungan, penyangkalan, kengerian, dan akhirnya pemahaman. Sebuah pemahaman yang menghancurkan. Semua keluhan Clara selama bertahun-tahun, semua kecelakaan, kecil, insiden boneka di tempat sampah, semuanya berputar di kepalanya seperti film horor. Ia menoleh ke arah ibunya yang duduk gemetar, lalu menatap Clara, yang duduk diam dengan wajah tegar. Kebenaran itu menghantamnya seperti kereta barang, membuatnya sesak napas. Rasa bersalah yang luar biasa karena kebutaannya selama ini membuatnya mual. Clara tidak menikmati momen ini. Tidak ada kepuasan dalam kehancuran seseorang, bahkan musuhnya sekalipun. Ia hanya merasakan kelegaan yang getir. Ia menarik Floriska ke dalam pelukannya, melindunginya dari tatapan para tamu, membiarkan kepala anaknya bersandar di dadanya. Ia telah menang, tapi ini bukanlah kemenangan yang patut dirayakan. Ini adalah sebuah operasi bedah yang menyakitkan untuk mengangkat kanker dari keluarganya. Video di layar berakhir. Teknisi mematikannya. Layar kembali menjadi hitam pekat. Namun bayangan dari adegan terakhir itu seolah masih tercetak di retina setiap orang. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti Gardenia Ballroom. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Pesta telah usai. Kebenaran telah terungkap. Dan di tengah keheningan itu, sebuah keluarga sedang bersiap menghadapi badai terbesarnya. Keheningan di dalam Gardenia Ballroom terasa lebih berat dari beton. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Seolah semua orang telah berubah menjadi patung lilin dalam sebuah museum tragedi. Keheningan itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh suara kursi yang didorong ke belakang dengan kasar. Ayah Alia, menantu Nenek Lastri, bangkit berdiri. Wajahnya merah pada menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Pestanya, hari bahagia putrinya, telah dihancurkan oleh sebuah rahasia keluarga yang busuk dan kini terbuka untuk tontonan publik. Ia berjalan dengan langkah berat menghampiri meja kehormatan. Matanya menatap tajam pada ibu mertuanya. "Bu!" desisnya. Suaranya bergetar. "Apa-apaan ini semua?" Pertanyaan itu seperti memecahkan bendungan. Nenek Lastri, yang tadinya membeku, kini tersadar. Insting pertamanya adalah menyangkal. "Itu tidak benar," pekiknya. Suaranya melengking dan panik, menarik perhatian semua orang yang tersisa. "Itu rekayasa. Fitnah. Clara. Dia yang melakukannya. Dia yang mengedit video itu. Dia mau menghancurkan nama baik ibu. Dia iri. Dia pendendam." Ia menunjuk-nunjuk ke arah Clara dengan jari yang gemetar. Beberapa tamu yang tidak mengenali keluarga itu dengan baik mulai berbisik-bisik, namun sebagian besar, terutama kerabat dekat yang telah menyaksikan perlakuan dingin Nenek Lastri selama bertahun-tahun, hanya menatapnya dengan pandangan kasihan dan jijik. Bukti di layar terlalu nyata, terlalu mentah. Ekspresi kebencian di wajahnya dalam video itu tidak bisa direkayasa. Clara tahu, mereka harus segera pergi dari neraka ini.
Ia tidak ingin Floriska menyaksikan drama yang lebih buruk lagi. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia bangkit berdiri. "Mas, ayo kita pulang," katanya. Suaranya datar namun tegas. Sebuah perintah yang membelah kekacauan. Bagas, yang sejak tadi duduk seperti mayat hidup, tersentak oleh suara istrinya. Ia menatap wajah Clara yang tegar, lalu ke arah Floriska yang membenamkan wajah di pelukan ibunya. Kemudian ia menatap ibunya yang masih histeris menyalahkan semua orang. Di momen itu, kabut yang menyelimuti pikirannya selama bertahun-tahun akhirnya tersingkap sepenuhnya. Ia melihat ibunya bukan lagi sebagai sosok suci yang harus dibela, melainkan sebagai sumber dari semua rasa sakit di keluarganya. Ia melihat Clara bukan sebagai menantu yang pembangkang, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah berjuang sendirian terlalu lama. "Ibu, sudah cukup," seru Bagas pada Nenek Lastri. Suaranya serak dan penuh luka. Lalu, ia melakukan sesuatu yang menyegel keputusannya. Ia tidak berdebat lebih jauh. Ia tidak memaki. Ia bangkit, mengabaikan panggilan putus asa dari ibunya. "Bagas, kamu mau kemana? Bela istrimu itu daripada ibu kandungmu." Mengambil tangan Floriska yang tidak digenggam Clara, dan berjalan mengikuti langkah istrinya menuju pintu keluar. Untuk pertama kalinya, mereka berjalan sebagai satu unit yang utuh. Sebuah benteng kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, meninggalkan medan perang di belakang mereka. Kepergian mereka yang hening dan bersatu itu jauh lebih menusuk bagi Nenek Lastri daripada teriakan amarah manapun. Itu adalah sebuah penolakan total. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa sesak dan sunyi. Hanya suara isakan Floriska yang kelelahan dan akhirnya tertidur di pelukan Clara yang terdengar. Bagas menyetir dengan tangan yang mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap kosong ke jalanan yang basah oleh sisa gerimis. Sekitar 10 menit dari rumah, ia tidak tahan lagi. Ia menepikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi, di bawah cahaya lampu jalan yang kuning. Ia mematikan mesin. Keheningan kini menjadi absolut. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyandarkannya di kemudi. Bahunya mulai bergetar hebat. Lalu, terdengar suara tangis. Bukan tangis seorang anak, tapi tangis seorang pria dewasa yang hancur lebur. Tangis yang penuh penyesalan, rasa malu, dan kebencian pada diri sendiri. "Clara!" Isaknya, suaranya teredam oleh kemudi. Maafkan aku." Clara hanya diam, membiarkan suaminya melepaskan semua beban yang telah ia pikul dalam kebodohannya. "Aku buta, Cla, aku buta dan tuli," lanjutnya di sela isak tangisnya. "Aku membiarkan ibuku menyakiti kalian berdua selama ini. Aku selalu membelanya, aku menyalahkanmu, ya Tuhan, aku suami macam apa? Ayah macam apa aku ini? Aku gagal melindungi kalian." Ia mengangkat kepalanya, menatap Clara lewat kaca spion tengah. Matanya merah dan bengkak, wajahnya basah oleh air mata. "Maafkan aku, Cla, tolong." Clara menghela napas panjang. Napas yang seolah melepaskan beban bertahun-tahun. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," katanya pelan. Nadanya tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Hanya sebuah fakta. "Tapi," lanjutnya, dan kini suaranya menjadi lebih tegas, lebih tajam. "Maaf saja tidak akan mengubah apapun. Ini bukan lagi tentang perasaanmu atau perasaanku. Ini tentang anak kita yang trauma. Ini tentang fakta bahwa ibumu adalah orang yang berbahaya bagi kesehatan mental anak kita." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap katanya meresap. "Aku mau kamu mengerti. Setelah malam ini, tidak ada lagi kata mungkin, tidak ada lagi ketidaksengajaan. Ibumu tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Ia tidak bisa lagi menginjakan kaki di rumah ini selama Floriska masih di bawah atap kita. Ini bukan permintaan. Ini adalah syarat mutlak." Bagas menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang istri yang menuntut, melainkan seorang ibu yang sedang menetapkan perbatasan untuk melindungi anaknya. Ia mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir. "Apapun, Cla,
Apapun yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya. Mereka akhirnya tiba di rumah. Rumah yang terasa sama namun juga sangat berbeda. Bayangan gelap yang selama ini menghantuinya telah terungkap wujudnya. Setelah menidurkan Floriska di kamarnya, yang bahkan dalam tidurnya pun masih memeluk erat ibunya, mereka berdua duduk di ruang tamu yang temaram. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi tuduhan atau pembelaan. Yang tersisa hanyalah puing-puing kepercayaan yang harus dibangun kembali dan sebuah keputusan berat yang harus diambil bersama. Badai di pesta mungkin telah berakhir. Tapi badai di dalam keluarga mereka baru saja akan dimulai. Beberapa hari setelah malam yang menghancurkan itu, Bagas bergerak. Rasa bersalah telah berubah menjadi bahan bakar untuk bertindak. Ia menelepon semua saudaranya, termasuk kakak iparnya, ayah Alia, untuk sebuah pertemuan keluarga darurat. Tidak ada Nenek Lastri di sana. Ruang tamu rumah kakak perempuannya terasa tegang. Bagas tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan sebuah laptop di atas meja, memasukkan flash disk yang sama, dan memutar video itu sekali lagi. Kali ini, tanpa penonton asing, kejahatan itu terasa lebih personal dan menyakitkan bagi anak-anaknya. Setelah video selesai, tidak ada lagi perdebatan. Alia sendiri ternyata bercerita pada orang tuanya bahwa neneknya sering berbisik hal-hal aneh padanya, membanding-bandingkannya dengan Floriska. Bukti fisik dan kesaksian anak-anak tak terbantahkan. Mereka semua sepakat. Ibu mereka tidak sehat. Ia butuh bantuan. Tapi yang lebih penting, ia perlu diawasi. Ia tidak bisa dibiarkan tinggal sendiri dan berpotensi menyakiti orang lain, atau bahkan dirinya sendiri. Keputusan terberat jatuh ke pundak Bagas. Sebagai anak lelaki satu-satunya, dialah yang harus menyampaikannya. Dengan hati yang berat, ia mendatangi rumah ibunya. Nenek Lastri, yang mengurung diri sejak malam pesta itu, tampak kurus dan kacau. Ia mencoba menyangkal lagi, lalu menangis, lalu mengutuk Clara. Tapi Bagas tidak goyah. Ini keputusan kami semua, Bu. Demi kebaikan ibu sendiri, dan demi keselamatan cucu-cucu ibu, kata Bagas dengan suara yang berusaha ia tegarkan. Ibu akan tinggal di tempat yang lebih baik, di mana ada perawat yang bisa menjaga ibu setiap saat. Akhirnya, Nenek Lastri menyerah dalam kelelahan. Seminggu kemudian, Bagas mengantarkannya ke sebuah panti ureda premium di pinggir kota. Tempatnya asri, dengan taman bunga yang luas dan staf yang ramah. Ini bukan penjara, melainkan sebuah sangkar emas yang nyaman. Ini adalah cara terbaik yang bisa mereka pikirkan untuk mengakhiri teror ini tanpa membuang ibu mereka sepenuhnya. Saat Bagas pergi, Nenek Lastri hanya menatap kosong ke taman, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah akhir yang sunyi untuk sebuah drama yang begitu riuh. Waktu berjalan. Musim berganti. 6 bulan telah berlalu. Suatu minggu pagi, aroma pankek buatan Bagas memenuhi rumah mungil mereka. Tidak ada lagi aroma teh melati yang menyeratkan kecemasan Clara. Kini rumah mereka beraroma kebahagiaan yang sederhana. Clara sedang duduk di teras belakang, membaca buku, sementara Floriska asyik menggambar di meja kecilnya. Tawa Floriska kini lepas dan sering terdengar. Ia tidak lagi takut pada bayangannya sendiri. Ia sedang menggambar sebuah pemandangan. Ada matahari besar yang tersenyum, sebuah rumah kecil, dan 3 orang bergandengan tangan di depannya. Ayah, ibu, dan seorang anak perempuan dengan gaun pelangi. Bagas keluar membawa sepiring pankek dengan saus coklat. Pesanan untuk putri dan ratu sudah siap. Serunya dengan ceria. Ia duduk di samping Clara, mengamati Floriska. Lihat dia Cla. Dia sudah kembali, bisiknya. Matanya berkaca-kaca karena haru. Dia tidak pernah pergi, Mas, sahut Clara lembut. Dia hanya bersembunyi. Sekarang dia sudah merasa aman untuk keluar lagi. Bagas meraih tangan Clara. Genggamannya hangat dan penuh kepastian. Terima kasih, Cla. Terima kasih sudah begitu kuat. Kamu tidak hanya menyelamatkan Floriska, kamu juga menyelamatkanku. Dari kebodohanku sendiri. Clara tersenyum. Senyum tulus pertamanya untuk suaminya setelah sekian lama.
Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Luka itu mungkin akan selalu ada, meninggalkan bekas tipis di hati mereka. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah menjadi pengingat akan badai yang telah mereka lewati bersama, dan fajar baru yang mereka sambut sebagai sebuah keluarga yang lebih kuat. Di bawah matahari pagi yang hangat, dikelilingi oleh tawa anak mereka dan aroma pankek, mereka akhirnya menemukan kedamaian mereka. Sebuah kedamaian yang diperjuangkan dengan air mata, keberanian, dan sebuah gaun pesta kebenaran.